Mas, tolong jemput Adit. Apa? Jemput. Kamu pikir aku pembantu? Tahu diri. Aku itu kepala keluarga. Namaku Putri. Usiaku 34 tahun. Seorang ibu dari satu anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Adit, dan juga seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan multinasional. Hari itu adalah hari Jumat yang seharusnya menjadi akhir pekan yang menyenangkan, tapi kenyataan berkata lain. Aroma kopi hitam masih melekat di ujung lidahku ketika aku menatap tumpukan dokumen di meja. Laporan keuangan kuartal 3 harus selesai malam ini. Atasanku, Bu Mira, sudah mengingatkan sejak pagi bahwa laporan ini akan dipresentasikan di rapat Dewan Direksi hari Senin. Deadline ketat, tidak bisa ditawar. Jam di sudut layar komputer menunjukkan pukul 17.15. 15 menit lagi seharusnya aku pulang, menjemput Adit, lalu memasak makan malam. Tapi laporan ini masih berantakan. Angka-angka di spreadsheet seakan menari-nari, menolak untuk dijumlah dengan benar. Put, lo udah makan siang belum? Suara Dina, teman sekantorku, menyapak dari balik sekat kubikel. Aku menggeleng tanpa menoleh. Belum, Din. Laporan ini deadline-nya mepet banget. Ya ampun, jam segini belum makan? Nanti sakit lo. Udah, istirahat dulu bentar. Gue beli nasi goreng depan kantor ya. Makasih, Din. Taruh aja nanti di meja gue. Gue selesain dulu satu bagian ini. Dina menghela napas lalu pergi. Aku kembali bergelut dengan angka-angka. Pukul 17.30, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat dari sekolah Adit masuk ke WhatsAppku. Aku membacanya dengan hati yang mulai cemas. YTH. Ibu Putri Wulandari, wali murid Adit Pratama kelas 1B. Diberitahukan bahwa hari ini hujan deras diprediksi akan berlangsung hingga malam. Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, sekolah akan tutup pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mohon orang tua segera menjemput putra-putrinya. Terima kasih. Aku melirik jam. Pukul 17.32. Masih ada waktu 28 menit. Tapi aku di kantor, sementara sekolah Adit berjarak 30 menit dari sini. Macet Jakarta di jam pulang kerja dan hujan deras? Bisa lebih dari 1 jam. Aku mencoba tenang. Mungkin aku bisa minta tolong? Pikiranku langsung tertuju pada Mas Damar. Suamiku. Kepala keluarga, begitu ia suka menegaskan. Bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan logistik. Jam kerjanya lebih fleksibel. Kantornya hanya 15 menit dari sekolah Adit. Aku membuka jendela kecil di samping mejaku. Di luar, langit kelabu. Awan hitam bergumpal-gumpal, pertanda hujan lebat akan segera turun. Dan benar saja, saat aku menatap keluar, titik-titik air pertama mulai jatuh. Pelan, lalu semakin cepat, semakin deras, hingga dalam hitungan menit, Jakarta tertutup layar air yang pekat. Guntur menggelegar di kejauhan. Aku membayangkan Adit di sekolahnya. Ia tidak suka petir. Sejak kecil, setiap kali mendengar suara menggelegar itu, ia akan berlari mencari pelukan. Biasanya ia berlari ke arahku atau ke gurunya. Tapi sekarang, siapa yang akan memeluknya? Aku segera mengambil ponsel dan menekan nomor suamiku. Berdering sekali, 2 kali, 3 kali. Hening. Kutekan ulang. Berdering lagi. Tak diangkat. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku coba kirim pesan WhatsApp. Mas, urgent. Jemput Adit ya. Hujan deras, sekolah mau tutup jam 6. Aku masih deadline. Tolong. Kutambahkan emoji tangan merapat memohon, berharap itu akan melunakkan hatinya. Pesan itu sudah terkirim. Tapi hanya centang 1. Belum terbaca. Aku menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tak ada balasan. Di luar, hujan semakin deras. Aku bisa mendengar gemuruh air dari selokan di jalan raya. Ponselku kembali bergetar, kali ini telepon dari guru Adit. Halo, Bu Putri? Ibu, ini Bu Rina dari sekolah. Adit sudah mulai rewel, Bu. Ia nangis karena takut sama petir. Kami sudah coba tenangkan, tapi ia terus bertanya kapan mamanya datang. Apakah ibu sudah di jalan? Aku menelan ludah. Bu Rina, saya masih di kantor. Deadline laporan.
Saya sudah hubungi suami saya untuk menjemput, tapi belum ada kabar. Tolong temani Adit sebentar ya, Bu. Saya usahakan secepatnya. Baik, Bu. Tapi kami hanya bisa menunggu sampai jam 6. Setelah itu, tidak ada guru yang menjaga karena semua harus pulang. Tolong dipastikan ya, Bu. Telepon berakhir. Tanganku gemetar. Aku kembali menelepon Mas Damar. Kali ini kuulangi berkali-kali sampai 10 kali panggilan berturut-turut. Tak ada jawaban. Akhirnya, pada panggilan ke-11, telepon diangkat. Suara musik dangdut terdengar keras dari seberang. Ia sedang di warung kopi langganannya, tempat ia biasa nongkrong bersama teman-temannya. Ya, ada apa sih? Ganggu aja. Suaranya kesal. Mas, tolong jemput Adit. Hujan deras, sekolah mau tutup jam 6. Aku masih deadline, gak bisa ninggalin kantor. Tolong, Mas, ini darurat. Hening sesaat. Lalu suaranya keluar, dingin seperti es. Hah? Jemput? Suruh aku jemput? Ya, Mas. Tolong. Kamu pikir aku ini pembantu rumah tangga kamu, Putri? Aku terpaku. Kata-kata itu seperti tinju yang mendarat tepat di ulu hati. Apa? Mas, ini cuma minta tolong jemput anak kita. Anak kita, Mas. Adit nangis, dia takut petir. Dia nungguin kita. Tahu posisi kamu, ya? Potongnya dengan nada meninggi, mengalahkan suara dangdut di latar belakang. Aku ini kepala keluarga. Laki-laki. Suami. Bukan pembantu yang bisa kamu suruh-suruh kapanpun kamu mau. Beraninya kamu menyuruh kepala keluarga? Aku mencoba menarik napas dalam-dalam. Menahan emosi yang sudah diubun-ubun. Mas, ini bukan soal menyuruh atau kepala keluarga. Ini soal anak kita yang lagi butuh kita berdua. Aku di kantor gak bisa pergi, kamu lebih dekat, lebih fleksibel waktunya. Tolong, sebagai ayahnya Adit. Diam, bentaknya lagi. Jangan ngajari aku. Urus sendiri anak kamu. Aku masih sibuk di sini. Anak kamu? Bukan anak kita? Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Mas, tolong dengar. Klik. Telepon ditutup. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Mataku panas, tapi air mata tak keluar. Mungkin sudah terlalu sering terjadi, sudah terlalu sering aku menangis untuk hal yang sama. Sekarang yang tersisa hanya kekosongan yang dalam, disertai kemarahan yang membara di dada. Di luar, hujan semakin menjadi. Petir menyambar, terang sebentar lalu gelap lagi. Aku membayangkan Adit di sekolahnya. Ia pasti memeluk tasnya erat-erat, mungkin menangis dalam diam, mungkin bertanya-tanya mengapa orang tuanya tak kunjung datang. Ia baru 7 tahun. Ia hanya ingin pulang, ingin merasa aman. Aku menekan pelipisku yang berdenyut. Pikiranku bekerja cepat. Tak bisa mengandalkan Mas Damar. Ia sudah menunjukkan di mana prioritasnya. Gengsi, ego, dan nongkrong bersama teman-temannya, di atas keselamatan dan kenyamanan anaknya sendiri. Aku membuka aplikasi transportasi online. Dengan tangan gemetar, aku memesan taksi. Tujuan, sekolah Adit. Tapi ada masalah. Siapa yang akan menerima anakku nanti? Aku tak bisa keluar kantor. Aku mencoba berpikir, lalu mengetik pesan panjang untuk supir taksi itu. Pak Bu Supir, ini pesanan darurat. Saya tidak bisa menjemput anak saya langsung karena masih di kantor. Tolong nanti di sekolah, cari guru bernama Burina. Anak saya bernama Adit, kelas 1B. Saya sudah minta tolong Burina untuk mengantarkan anak saya ke taksi ini. Tolong pastikan anak saya selamat sampai di rumah ya, Pak Bu. Saya akan transfer ekstra tip. Terima kasih banyak. Setelah itu, aku menelepon Burina lagi. Burina, saya sudah pesan taksi online. Nomor polisinya B1234XYZ. Nanti supirnya akan jemput Adit di depan sekolah. Tolong antar Adit ke taksi itu dan pastikan dia aman ya, Bu. Saya mohon. Ibu sendiri tidak bisa datang? Suara Burina terdengar ragu. Saya tidak bisa, Bu. Suami saya tidak bisa menjemput. Tolong bantu saya, Bu. Saya janji akan segera pulang setelah laporan ini selesai.
Bu Rina menghela napas panjang. Baik, Bu. Saya temani Adit sampai taksi datang. Tapi Ibu harus janji, lain kali jangan begini lagi. Kasihan Adit. Iya, Bu. Saya janji. Terima kasih banyak, Bu Rina. Telepon berakhir. Aku kembali menatap layar komputer. Angka-angka masih sama, tapi konsentrasiku sudah buyar. Yang ada di kepalaku hanya suara Mas Damar yang membentak. Kata-kata, anak kamu, dan wajah Adit yang mungkin sedang menangis sendirian. 20 menit kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari Bu Rina disertai foto Adit di dalam taksi. Wajahnya basah, entah karena hujan atau air mata, tapi ia tersenyum kecil ke arah kamera. Di foto berikutnya, ia melambaikan tangan. Adit sudah masuk taksi, Bu. Supirnya baik, sudah saya pesankan agar mengantar sampai depan rumah dan menunggu sampai ada yang menerima. Semoga selamat sampai rumah, Bu. Aku menghela napas lega, meski dada masih terasa sesak. Aku kirim pesan ke supir taksi, tolong kabari kalau sudah sampai. Pak, terima kasih banyak. Lalu aku kembali ke laporanku. Mengetik, menghitung, memeriksa. Tapi pikiranku melayang kemana-mana. Kata-kata Mas Damar terus terngiang. Pembantu rumah tangga kamu. Anak kamu. Beraninya kamu menyuruh kepala keluarga? Apa artinya semua pengorbananku selama ini? Apa artinya aku bekerja dari pagi hingga malam, membantunya membayar cicilan rumah, biaya sekolah Adit, tagihan listrik, air, internet? Apa artinya aku bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapan, menyetrika bajunya, menyiapkan bekal Adit, lalu berangkat kerja jam 7, pulang jam 7 malam, langsung mengurus rumah dan anak hingga tengah malam? Di matanya, aku tetap pembantu. Pembantu yang kebetulan tidur sekamar dengannya. Pembantu yang punya akses ke ATM-nya. Pembantu yang melahirkan anaknya, tapi tetap pembantu yang harus patuh tanpa bertanya. Melayani tanpa mengeluh, dan tak berhak meminta bantuan karena itu berarti menyuruh kepala keluarga. Pukul 19.30, laporanku akhirnya selesai. Kuirim ke atasan dengan pesan singkat, lalu segera membereskan meja. Saat bersiap pulang, ponselku bergetar lagi. Pesan dari supir taksi, sudah sampai, Bu. Anak ibu sudah saya antar ke dalam rumah. Ada kakeknya yang menerima. Terima kasih. Kakeknya? Bapak mertua? Berarti Mas Damar belum pulang. Ia masih di warung kopi dengan ego dan gengsinya, sementara anaknya diantar pulang oleh orang asing. Aku bergegas menuju parkiran. Hujan sudah reda, menyisakan genangan di mana-mana. Sepanjang perjalanan pulang, otakku bekerja keras. Ada yang harus diakhiri malam ini. Ada batas yang sudah kulangkahi. Ada harga diri yang harus kurebut kembali. Aku tak tahu bagaimana reaksinya nanti. Aku tak tahu apakah aku kuat. Tapi satu hal yang kupastikan, aku tak akan membiarkan malam ini berlalu begitu saja. Aku, Putri, bukan perempuan bodoh yang bisa diinjak harga dirinya. Aku adalah ibu dari Adit, dan mulai malam ini, aku akan membela diriku sendiri. Mobilku melaju pelan menembus genangan air. Wiper bergerak ritmis membersihkan kaca dari sisa-sisa hujan, tapi pikiranku justru semakin keruh. Setiap tetes air yang jatuh seperti mengingatkanku pada air mata yang tak pernah sempat kutumpahkan selama 5 tahun terakhir. Perjalanan dari kantor ke rumah biasanya hanya 30 menit. Malam ini, macet dan genangan membuatnya hampir 1 jam. 1 jam yang cukup untuk membuatku tenggelam dalam ingatan. Aku teringat 8 tahun lalu, saat pertama kali Mas Damar melamarku. Waktu itu ia begitu romantis, begitu perhatian. Kamu akan jadi ratu di istanaku, Put, katanya waktu itu. Dan aku, perempuan bodoh yang buta cinta, percaya begitu saja. Pernikahan kami berlangsung sederhana tapi hikmat. Aku ingat ayahku berpesan, Enduk, jadi istri itu bukan hanya melayani suami, tapi juga menjadi partner. Jangan pernah kehilangan dirimu sendiri. Aku mengangguk waktu itu, tapi tak pernah benar-benar memahami artinya. 3 bulan pertama, semuanya indah. Mas Damar masih suka membantu. Sesekali mencuci piring, menemani belanja ke pasar. Tapi perlahan, topeng itu mulai terkelupas. Aku ingat pertama kali ia berkata, kamu tuh istri,
masa nggak bisa masak enak? Padahal waktu itu aku baru belajar masak, dan ia tahu betul aku bekerja dari jam 8 sampai 5. Aku diam, menganggap itu hanya ledekan suami. Lalu kata-kata itu semakin sering keluar. Rumah kok berantakan? Kamu ngapain aja seharian? Padahal aku pulang jam 7 malam dan ia pulang jam 5, rebahan sambil main game. Anak kok rewel terus? Kamu nggak bisa ngurus anak ya? Padahal ia tak pernah sekalipun mengganti popok atau menyuapi Adit. Aku ingat saat Adit demam tinggi. Usianya baru 2 tahun. Panasnya 39 derajat, tubuhnya merah, napasnya sesak. Aku panik setengah mati. Sedang Mas Damar? Ia tidur nyenyak karena besok harus kerja. Aku sendiri yang menggendong Adit ke rumah sakit jam 2 pagi, sendiri yang menunggu di UGD, sendiri yang menangis saat dokter bilang Adit harus dirawat inap. Esoknya, ia datang dengan santainya. Kok bisa sih anak sakit? Kamu kurang jaga ya. Tak ada rasa bersalah, tak ada terima kasih karena aku sudah berjuang semalaman. Yang ada hanya tudingan. Aku terus bertahan. Alasanku sederhana, Adit. Aku tak ingin anakku tumbuh tanpa ayah. Aku ingin ia punya keluarga utuh, seperti yang kumiliki dulu. Ayah dan ibuku selalu kompak, saling membantu. Ayah tak pernah merasa tercela saat harus membantu ibu memasak atau menjemputku sekolah. Justru itulah yang membuatku kagum padanya. Tapi rupanya, standar itu terlalu tinggi untuk Mas Damar. Di matanya, laki-laki adalah raja. Istri adalah pelayan. Kepala keluarga berhak diperlakukan istimewa tanpa harus memberi timbal balik. Ia lupa bahwa aku juga manusia, juga lelah, juga butuh bantuan. Mobilku berhenti di lampu merah. Aku melihat pasangan di motor di sampingku. Suami membonceng istri yang memegang payung, melindungi suaminya dari hujan. Mereka tertawa, bercanda meski basah. Aku tersenyum getir. Ah, andai. Lampu hijau menyala. Aku teringat percakapan dengan ibuku 2 minggu lalu. Enduk, kok kurusan? Tanya ibu via telepon video. Aku mengelak. Biasa aja, Bu. Lagi banyak kerjaan. Matamu sembab. Nangis ya? Mas Damar apa-apain kamu lagi? Aku diam. Tak bisa berbohong pada ibu. Enduk, ibu tahu kamu kuat. Tapi jangan sampai kuatmu itu jadi alasan kamu bertahan di tempat yang salah. Laki-laki baik itu bukan yang bisa memberikan kemewahan, tapi yang bisa membuatmu tetap waras menjalani hidup. Ingat itu. Aku menangis diam-diam setelah telepon itu, di kamar mandi kantor, agar tak ada yang melihat. Tapi masalah terbesar bukan hanya perlakuannya padaku, tapi bagaimana ia memperlakukan Adit. Aku ingat saat Adit pulang dengan gambar pemandangan. Pak, lihat. Adit dapat nilai bagus. Serunya penuh semangat. Mas Damar bahkan tak menoleh. Sana main, papa sibuk. Wajah Adit langsung muram. Ia datang padaku, menunjukkan gambar itu dengan mata berkaca-kaca. Aku memujinya habis-habisan, berusaha menutupi luka yang ditinggalkan ayahnya. Aku ingat saat Adit jatuh dari sepeda, lututnya berdarah. Ia menangis histeris. Mas Damar malah memarahinya. Udah gede kok nangis terus. Laki-laki harus kuat. Padahal usianya baru 5 tahun waktu itu. Aku yang mengobati lukanya, mengusap air matanya, membisikkan kata-kata penghiburan. Aku ingat saat guru Adit memanggilku. Bu, Adit pendiam sekali di kelas. Jarang mau bermain dengan teman-teman. Apa ada masalah di rumah? Aku hanya bisa tersenyum palsu. Tidak ada, Bu. Mungkin memang pemalu. Tapi dalam hati aku tahu. Adit tumbuh dalam keheningan. Ia melihat bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Ia mendengar bentakan-bentakan itu. Ia merasakan ketidakhadiran ayahnya meski secara fisik ada di rumah. Dan itu membentuknya menjadi anak yang cemas, yang takut bersuara, yang selalu was-was. Titik terendah bagiku adalah saat Adit bertanya, "Ma, papa sayang Adit enggak?" Pertanyaan itu menghantam dadaku seperti palu godam. Aku memeluknya erat, berusaha menyembunyikan air mataku. Tentu sayang, Nak. Papa sayang Adit. Tapi kenapa papa nggak pernah main sama Adit? Kenapa kalau ngomong selalu keras? Aku tak bisa menjawab. Di rumah,
Aku melakukan semuanya. Dari A sampai Z memasak, mencuci, menyetrika, membersihkan rumah, mengurus Adit, mengerjakan PR bersamanya, menemani tidur, menyiapkan keperluan sekolah, mengatur keuangan rumah tangga, membayar tagihan, berbelanja bulanan. Belum lagi pekerjaan kantorku yang menuntut fokus dan energi. Sementara Mas Damar, ia bangun pagi, mandi, sarapan yang kusiapkan, pergi kerja. Pulang kerja, rebahan, main game, nonton TV, tidur. Kadang-kadang ia nongkrong di warung kopi sampai larut, pulang dalam keadaan mabuk ringan, lalu marah-marah kalau aku protes. Pernah suatu kali aku jatuh sakit. Demam tinggi, badan lemas, tak bisa bangun. Mas Damar pulang, melihat aku terbaring, dan berkata, "Makan apa nanti? Aku lapar." Tak ada tawaran untuk membelikan obat, tak ada pertanyaan, "Kamu kenapa?" Tak ada sentuhan di dahi untuk memeriksa suhu. Yang ada hanya keluhan perutnya yang lapar. Aku bangkit dengan sisa tenaga, memasak mie instan untuknya, lalu kembali rebahan dengan kepala berputar. Ia makan, lalu tidur dengan nyenyaknya. Keesokan harinya, saat demamku belum turun, ia pergi kerja tanpa pamit. Aku sendiri yang harus mengantar Adit ke sekolah meski berkunang-kunang. Itulah hidupku. Bertahun-tahun menjadi tidak terlihat. Bertahun-tahun dianggap sebagai mesin yang harus terus bekerja tanpa pernah butuh perawatan. Bertahun-tahun menjadi pembantu tak bergaji yang kebetulan berbagi ranjang dan nama belakang. Dan puncaknya adalah malam ini. Saat aku hanya meminta hal sederhana, jemput anak kami dari sekolah. Saat aku butuh bantuan, saat anak kami butuh kehadirannya. Ia malah sibuk menjaga gengsi, sibuk mengingatkan bahwa ia kepala keluarga yang tak pantas disuruh. Kepala keluarga. Dua kata yang baginya adalah tameng untuk bermalas-malasan. Dua kata yang digunakannya untuk membenarkan segala keegoisannya. Dua kata yang membuatnya merasa berhak diperlakukan seperti raja sementara aku menjadi abdi. Tapi malam ini, sesuatu dalam diriku berubah. Mungkin karena aku sudah terlalu lelah. Mungkin karena suara Adit di telepon tadi masih terngiang. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa bertahan bukanlah keberanian, melainkan bentuk lain dari kepengecutan. Aku tak ingin Adit tumbuh dengan menganggap bahwa hubungan seperti ini normal. Aku tak ingin suatu hari nanti ia memperlakukan istrinya seperti ayahnya memperlakukanku, atau ia menerima perlakuan buruk dari suaminya kelak, karena mengira itu hal yang wajar. Aku harus memberinya contoh, bahwa perempuan berhak dihargai. Bahwa laki-laki sejati bukan yang sok kuasa, tapi yang mampu menjadi partner. Mobilku memasuki kompleks perumahan. Aku melihat rumah kami dari kejauhan. Lampu teras menyala, tanda bapak mertua mungkin masih di sana. Aku melihat bayangan kecil di jendela kamar Adit. Ia masih bangun. Menungguku. Aku memarkir mobil, menarik napas dalam-dalam. Aku tak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Yang ku hanyalah, hidupku tak akan pernah sama lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menyambut perubahan itu dengan dada yang lega, bukan gentar. Karena aku putri. Dan malam ini, aku akan merebut kembali harga diriku. Aku membuka pintu rumah dengan perasaan campur aduk. Di dalam, suasana hangat terasa dari lampu ruang tamu yang masih menyala. Bapak mertuaku, Pak Harto, sedang duduk di sofa sambil menemani Adit yang sudah berganti piyama. Begitu melihatku, Adit berlari dan memelukku erat. "Ma, akhirnya Mama pulang." Serunya dengan suara ceria, tapi matanya masih sembab. Bekas menangis. Aku membungkuk, mencium pipinya yang lembut. "Maafin Mama, Nak. Mama selesain kerjaan dulu." "Kamu kenapa?" Katanya udah diantar supir baik hati. Adit mengangguk. "Iya, Ma." Tapi Adit takut. Petirnya keras banget. Adit kira Mama lupa. Aduh, sayangnya Mama. Mama nggak akan pernah lupa sama Adit. Janji. Aku memeluknya lagi, kali ini lebih erat, berusaha memindahkan seluruh rasa sayangku melalui pelukan itu. Pak Harto berdiri, mendekat. "Sudah, Put? Laporannya beres?" Tanyanya hati-hati. Ada nada iba di suaranya, seperti tahu ada yang tidak beres. "Sudah, Pak. Makasih sudah jagain Adit."
Aku tersenyum tipis. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan tadi mau anterin sesuatu buat kalian, malah lihat Adit diantar taksi sendirian. Mas Damar mana? Aku menarik napas. Mas Damar masih di luar. Pak, mungkin nongkrong sama teman-temannya. Pak Harto menghela napas panjang. Ia menggeleng-gelengkan kepala. Dasar anak itu. Sudah kuajari sejak kecil, tapi tetap saja begitu. Put, kamu sabar ya. Nanti akan Bapak tegur. Aku hanya mengangguk, tak ingin memperpanjang. Adit, yuk sikat gigi terus tidur. Besok kan sekolah. Mama temanin Adit tidur ya, matanya berbinar penuh harap. Iya, Mama temanin. Kupandu Adit ke kamar mandi, menyaksikannya sikat gigi dengan gerakan lucu khas anak 7 tahun. Selesai itu, kami menuju kamarnya. Aku membacakan satu cerita pendek, lalu menidurkannya dengan usapan lembut di kepalanya. Tak butuh waktu lama, ia tertidur dengan nyenyak. Mungkin karena kelelahan setelah seharian menangis. Aku menatap wajahnya yang tenang. Ia sangat mirip denganku. Alis tebal, bulu mata lentik, lesung pipit di pipi kanan. Tapi tidurnya gelisah, sesekali tangannya bergerak seperti mencari sesuatu. Mungkin ia mimpi buruk, mungkin ia masih takut. Maafin Mama, nak, bisikku pelan. Mama janji, gak akan biarin kamu ngerasa sendirian lagi. Mama janji. Aku mengecup keningnya, lalu keluar dari kamar dengan langkah hati-hati. Pak Harto masih di ruang tamu. Ia menatapku dengan pandangan yang sulit kujelaskan. Campuran antara iba, bersalah, dan mungkin kecewa pada anaknya sendiri. Put, duduk sini. Bapak mau ngomong. Aku menurut, duduk di sofa yang bersebelahan dengannya. Bapak tahu, Mas Damar itu nggak gampang jadi suami. Bapak tahu dari dulu, sejak kecil, dia itu anaknya keras kepala. Ibunya dulu juga sering kewalahan. Tapi Bapak kira setelah nikah, setelah punya anak, dia akan berubah. Ternyata, Bapak minta maaf, Put. Aku tertegun. Tak pernah sekalipun Pak Harto berbicara seperti ini. Selama ini ia lebih banyak diam, tak ingin campur tangan urusan rumah tangga anaknya. Bukan salah Bapak, Pak. Ini pilihan saya sendiri menikah dengannya. Ini konsekuensi saya. Tapi kamu gak pantas diperlakukan seperti ini. Bapak lihat sendiri, kamu kerja keras, ngurus rumah, ngurus Adit sendirian. Sementara anak Bapak maaf, Bapak malu mengakuinya. Aku diam, tak tahu harus berkata apa. Put, Bapak cuma mau bilang, apapun keputusan kamu nanti, Bapak dukung. Kamu perempuan baik, kamu ibu yang hebat buat Adit. Jangan biarkan siapapun merendahkan kamu, termasuk anak Bapak sendiri. Mataku berkaca-kaca. Dukungan dari mertua seperti oase di tengah gurun yang kering. Makasih, Pak. Makasih banyak. Rumah kembali sunyi. Aku melihat jam dinding, pukul 21.30. Mas Damar belum pulang. Mungkin masih asyik nongkrong. Mungkin lupa punya istri dan anak di rumah. Aku berjalan menuju kamar utama, membuka lemari, dan mulai mengeluarkan koper. Aku tak tahu kapan tepatnya keputusan ini muncul di kepalaku. Mungkin saat ia membentakku di telepon. Mungkin saat aku melihat Adit menangis di foto yang dikirim Bu Rina. Mungkin setelah bertahun-tahun aku menahan semuanya. Yang ku tahu, tubuhku bergerak otomatis, melipat baju, memasukkan perlengkapan mandi, mengemas dokumen-dokumen penting. KTP-ku, ijazah, akta kelahiran Adit, buku nikah, surat-surat rumah, semuanya kumasukkan ke dalam tas khusus. Aku juga mengambil buku tabungan dan perhiasan pemberian ibuku dulu. Semua yang berharga dan penting, tak ada yang boleh tertinggal. Saat sedang mengemas, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kubuka, dan hatiku langsung panas. Foto Mas Damar di warung kopi. Ia duduk santai, kaki di atas kursi, gelas bir di tangan, tertawa lebar bersama 3 temannya. Tak ada sedikit pun raut bersalah di wajahnya. Tak ada sedikit pun tanda ia ingat bahwa anaknya menangis ketakutan beberapa jam lalu. Pesan itu disertai teks. Bu, ini kamu tahukah? Laki-laki macam ini pantas jadi suami? Aku tak tahu siapa pengirimnya.
Mungkin salah satu teman yang tak suka dengan perilakunya. Mungkin orang yang kasihan padaku. Tapi itu tak penting. Yang penting, foto itu menjadi bukti terakhir yang kuperlukan. Kusimpan ponsel, lalu melanjutkan mengemas. 2 koper besar dan 1 tas dokumen selesai dalam waktu setengah jam. Aku meletakkannya di sudut ruangan, dekat pintu, siap dibawa kapan saja. Lalu aku duduk di meja belajar, mengambil kertas dan pulpen. Kutulis sesuatu yang sudah lama ingin kukatakan. Surat untuk Mas Damar. Bukan surat cinta, tapi surat perpisahan. Mas, aku sudah muak. Bukan hari ini saja, tapi bertahun-tahun. Mungkin kau tak pernah sadar, atau mungkin kau memang tak mau sadar. Kau bilang kau kepala keluarga. Tapi kepala keluarga macam apa yang membiarkan anaknya dijemput orang asing karena ego dan gengsinya? Kepala keluarga macam apa yang tak pernah tahu jadwal sekolah anaknya sendiri? Kepala keluarga macam apa yang tidur nyenyak saat istrinya begadang mengurus anak demam? Aku juga mencari nafkah. Gajiku bahkan lebih besar darimu. Tapi kau tetap menganggapku pembantu yang harusnya bersyukur dilamar oleh kepala keluarga, sepertimu. Hari ini kau bilang, anak kamu, bukan anak kita. Di situ aku tahu, kita sudah selesai sejak lama. Aku hanya tak mau mengakuinya. Aku dan Adit akan pindah ke apartemen lama. Jangan cari kami. Jangan ganggu kami. Urusan perceraian akan diurus pengacaraku. Kau bisa hubungi dia untuk administrasi. Selamat menikmati kebebasanmu, kepala keluarga. Semoga gengsi dan egomu cukup hangat menemani malam-malam sepimu. Putri. PS. Aku sudah ambil semua dokumen penting. Jangan harap bisa mempersulit. Surat itu kusimpan di atas meja, ditindih dengan remote TV agar tak terbang. Lalu aku kembali ke kamar Adit. Kupeluk ia yang masih tidur pulas, lalu menggendongnya pelan-pelan. Ia hanya bergumam sedikit, lalu kembali tertidur di pelukanku. Aku membawanya ke mobil, menaruhnya di kursi belakang dengan sabuk pengaman khusus. Koper-koper kumasukkan ke bagasi. Lalu aku duduk di kursi pengemudi, menyalakan mesin, dan melaju meninggalkan rumah itu. Di kaca spion, kulihat rumah kami semakin mengecil. Rumah yang dulu kuimpikan akan penuh tawa dan cinta, ternyata hanya menjadi penjara bagiku. Tapi malam ini, aku bebas. Adit bergerak gelisah di belakang. Ma. Gumamnya setengah sadar. Iya, nak, mama di sini. Tidur lagi ya. Dia tenang. Dan aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tersenyum sungguhan. Apartemen lamaku ada di daerah Kebayoran. Unit kecil tipe studio yang dulu kutinggali sebelum menikah. Sudah 2 tahun kosong, tapi masih kupercayakan pada tetangga untuk dibersihkan sesekali. Kunci cadangan masih ada di tasku, tak pernah kukembalikan pada siapapun, seolah firasat suatu hari aku akan kembali. Sesampainya di sana, jam menunjukkan pukul 23.30. Aku menggendong Adit naik lift, membuka pintu apartemen, dan menyalakan lampu. Debu tipis menempel di mana-mana, tapi itu tak masalah. Ini rumahku. Ini surgaku. Kutidurkan Adit di kasur yang masih terbungkus plastik, setelah kuberi alas seadanya. Lalu aku duduk di lantai, memandangi langit-langit. Tubuhku lelah, tapi hatiku ringan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Mas Damar. Kamu di mana? Kok rumah kosong? Aku membacanya, lalu mematikan ponsel. Tak perlu dijawab. Tak perlu dijelaskan. Ia akan tahu besok, atau lusa, atau kapanpun saat ia membaca suratku. Aku merebahkan tubuh di samping Adit, memeluknya dari belakang. Ia menggeliat, lalu berbalik dan memelukku balik dalam tidurnya. Ma. Adit sayang mama, gumamnya. Air mataku akhirnya tumpah. Tangisku pecah, tapi kali ini bukan tangis sedih. Ini tangis lega. Tangis bahagia. Tangis perempuan yang baru saja menyelamatkan dirinya sendiri. Mama juga sayang Adit. Nak, mama janji, mulai sekarang, kita hanya akan hidup untuk kebahagiaan kita berdua. Di luar, Jakarta masih basah oleh hujan. Tapi di dalam apartemen kecil ini, matahari baru saja terbit untukku. Malam itu adalah titik nadir. Tapi dari titik nadir,
hanya ada satu arah, naik. Dan aku siap mendaki. Pagi hari di apartemen kecil terasa berbeda. Bukan karena suasananya yang baru, tapi karena rasa lega yang mengembang di dadaku seperti balon udara. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bangun tanpa mendengar dengkuran Mas Damar, tanpa harus buru-buru menyiapkan sarapan untuknya, tanpa perasaan was-was kalau ia akan marah karena sesuatu. Aku membuka mata dan langsung melihat wajah Adit yang sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di sampingku dengan mata masih setengah sayu, rambut acak-acakan, tapi tersenyum. "Ma, ini di mana?" tanyanya polos. "Ini apartemen lama Mama, Nak. Dulu sebelum Mama nikah sama Papa, Mama tinggal di sini." Adit mengamati sekeliling. Matanya membulat melihat ruangan yang jauh lebih kecil dari rumah kami. "Kok kecil, Ma?" Aku tertawa kecil. "Iya, kecil. Tapi nyaman, kan? Cuma buat kita berdua." "Papa mana, Ma?" Pertanyaan itu datang lebih cepat dari dugaanku. Aku menarik napas, menyiapkan jawaban yang sudah kususun semalaman. "Nak, Mama mau ngomong sesuatu. Papa sama Mama, kita pisah dulu. Bukan berarti Papa berhenti sayang Adit, ya. Tapi Mama dan Papa butuh waktu sendiri-sendiri. Adit akan tinggal sama Mama dulu. Nanti kalau Adit kangen Papa, bisa telepon atau ketemu. Setuju?" Adit diam beberapa saat, mencerna. Lalu ia bertanya, "Apa karena Adit nakal, Ma? Apa karena Adit nangis terus tadi malam?" Hatiku hancur mendengarnya. Aku segera memeluknya erat. "Bukan, Nak, bukan. Ini bukan salah Adit sama sekali. Ini urusan Mama sama Papa. Adit anak baik, anak paling hebat sedunia. Mama sayang banget sama Adit. Papa juga pasti sayang, cuma Papa mungkin lupa cara nunjukinnya." "Berarti Adit nggak salah?" "Nggak, sayang. Nggak pernah salah." Adit mengangguk, lalu tiba-tiba bertanya lagi, "Kalau gitu, Adit boleh main bola di sini nggak? Soalnya kecil." Aku tertawa terbahak-bahak, melepas semua ketegangan. "Boleh, Nak. Nanti kita beli bola kecil, main di dalam. Tapi sekarang mandi dulu, yuk." Mama carikan handuk. Hari pertama di apartemen kami lalui dengan membersihkan ruangan. Aku menyuruh Adit membantu sebisanya, ngepel sambil bercanda, membersihkan kaca dengan semangat. Ia menikmatinya seperti petualangan seru. Aku bersyukur anakku mudah beradaptasi. Mungkin karena selama ini ia sudah terbiasa dengan ketidakhadiran ayahnya, jadi perubahan ini tak terlalu berat. Sore harinya, saat aku sedang memasak mie goreng sederhana, ponselku berdering. Nama Mas Damar muncul di layar. Kubiarkan berdering sampai mati. Ia menelepon lagi. Kuabaikan. Lagi. Hingga 10 panggilan tak terjawab. Lalu pesan-pesan mulai berdatangan. "Kamu di mana? Ngapain bawa Adit pergi? Ini seriusan? Balikin Adit. Jangan main-main, Put." Aku membacanya satu persatu tanpa emosi. Lalu kusimpan ponsel dan kembali memasak. Mie goreng untuk 2 porsi, dengan telur ceplok kesukaan Adit. Malam harinya, panggilan berganti dari nomor tak dikenal. Kuangkat karena kupikir mungkin klien atau kantor. Tapi suara di seberang sudah kukenal. "Put, ini Ibu Damar. Kamu di mana? Kok bawa Adit pergi?" Suara mertua perempuannya terdengar cempreng dan penuh tuntutan. "Bu, saya di apartemen lama. Ada perlu apa?" "Ada perlu? Kamu bawa cucu saya pergi, terus tanya ada perlu apa? Balik sana. Bawa Adit balik. Rumah tangga kenapa kok lari?" "Bu, ini keputusan saya. Saya sudah muak. Saya minta pengertiannya." "Pengertian? Pengertian apa? Kamu istri, kewajibanmu nurut sama suami. Mas Damar bilang kamu ngamuk cuma gara-gara dia nggak jemput anak? Itu masalah kecil. Udah, balik sana. Jangan bikin malu keluarga." Aku diam, mencoba tetap tenang. "Bu, saya hormat sama Ibu. Tapi saya juga punya batas. Mas Damar sudah melampaui batas itu. Saya minta doanya saja, semoga kami semua baik-baik saja ke depannya." "Kurang ajar kamu, Putri. Kamu pikir kamu siapa?
Menantu macam apa kamu ini? Pantas saja anakku sering. Telepon itu berakhir. Bukan karena aku mematikannya, tapi karena Pak Harto mengambil alih ponsel istrinya dari kejauhan. Aku mendengar suaranya samar-samar, "Sudah, Bu, jangan gitu. Biar saya yang urus." Lalu suara Pak Harto terdengar jelas. "Put, maafin ibunya. Beliau panik soalnya Adit dibawa pergi. Kamu di apartemen Kebayoran kan? Bapak tahu alamatnya dulu. Kamu baik-baik aja?" "Baik, Pak. Adit juga baik." "Syukurlah. Bapak cuma mau bilang, Bapak tahu keputusan kamu berat. Tapi Bapak dukung. Kalau butuh apa-apa, kabari Bapak. Jangan sungkan." "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Saya hargai itu." Mas Damar, dia marah besar. Tapi biarin aja. Biar dia ngerasain gimana rasanya kehilangan. Mungkin itu yang dia butuhkan buat sadar. Setelah telepon itu, malam terasa lebih tenang. Aku dan Adit makan malam bersama, lalu menonton film kartun di laptopku. Adit tertawa lebar melihat Doraemon, dan aku ikut tertawa melihat tawanya. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Pukul 9 malam, pintu apartemenku digedor keras. "Put, buka pintu. Kita harus bicara." Suara Mas Damar terdengar jelas di balik pintu. Adit kaget, langsung bersembunyi di balik tubuhku. "Ma, itu Papa." Aku menyalakan CCTV yang baru kupasang pagi tadi di depan pintu. Layar menunjukkan Mas Damar dengan wajah merah, mata sedikit sayu, tanda ia habis minum. Ia memukul-mukul pintu dengan telapak tangan. "Buka, Put. Aku tahu lo di situ. Udah, jangan main-main. Kita pulang." Adit mulai menangis. "Ma, takut." Aku menekan nomor keamanan apartemen. "Pak Satpam, tolong. Ada yang mengganggu di unit 307. Minta bantuan." Kurang dari 5 menit, 2 satpam datang. Mereka berbicara dengan Mas Damar, memintanya pergi. Awalnya ia melawan, tapi akhirnya pergi juga setelah diancam akan dilaporkan ke polisi. Adit masih menangis di pelukanku. "Ma, Papa marah ya. Papa capek. Nak, besok pasti baik lagi. Sekarang tidur yuk, Mama temani." Malam itu, Adit sulit tidur. Ia terus bergerak gelisah, sesekali meracau dalam tidurnya. Aku tahu, trauma ini akan membekas. Tapi aku juga tahu, aku akan melakukan apapun untuk melindunginya. Keesokan harinya, aku melaporkan kejadian itu ke pengacaraku, Bu Laras, yang juga teman kuliah dulu. Ia langsung mengambil langkah hukum. Melayangkan surat peringatan pada Mas Damar untuk tidak mendekati apartemenku, serta mengajukan gugatan cerai dengan permohonan hak asuh anak. "Put, lo yakin?" tanya Bu Laras serius. "Cerai itu proses panjang, melelahkan, dan mahal. Lo siap?" "Laras, gue sudah bertahun-tahun gak siap. Tapi sekarang, gue lebih gak siap kalau harus terus bertahan. Jadi, gue siap. Jalani aja." Bu Laras tersenyum. "Oke. Kalau gitu, kita gas." Sore harinya, Mas Damar datang lagi. Kali ini lebih tenang, tanpa alkohol. Ia berdiri di depan pintu, menatapku lewat CCTV. "Put, aku minta maaf. Buka pintu, kita omong baik-baik." Aku membuka pintu, tapi memasang keamanan rantai. "Omong dari sini aja. Put, jangan gini. Aku suami kamu. Adit anak kita. Kita harus ngomong baik-baik." "Omong apa, Mas?" "Omong tentang anak kamu kemarin? Omong tentang kepala keluarga yang gak mau disuruh? Omong tentang 8 tahun aku jadi pembantu." Mas Damar tertunduk. "Aku salah. Aku minta maaf. Aku lagi banyak pikiran, lagi stres kerja, jadi gampang marah." "Stres kerja? Tapi semalam kau bisa nongkrong sampai jam 9, minum bir sama teman-teman. Lalu kau bilang stres kerja? Kau pikir aku bodoh, Mas?" "Put, please. Jangan gini. Kita bisa baikan. Aku janji akan berubah." Aku menghela napas panjang. "Mas, aku sudah dengar janji itu ratusan kali.
Setiap kali kau berbuat salah, kau minta maaf, janji berubah, lalu 2 minggu kemudian kau kembali seperti semula. Aku lelah. Aku nggak percaya lagi. Tapi kali ini beda. Aku serius. Serius? Serius bagaimana? Kemarin anakmu menangis ketakutan di sekolah, kau malah marah-marah karena aku minta tolong jemput. Itu serius? Lalu semalam kau datangi apartemen ini dalam keadaan mabuk, menggedor pintu, membuat anakmu trauma. Itu serius? Mas Damar diam. Sudah, Mas. Pulanglah. Urusan kita biar pengacara yang urus. Aku nggak mau Adit lihat kita bertengkar lagi. Dia sudah cukup trauma. Put. Pulang, Mas. Atau aku panggil satpam lagi. Aku menutup pintu, menguncinya rapat-rapat. Di balik pintu, kudengar langkahnya menjauh. Perlahan, lalu semakin cepat, lalu hilang. Adit keluar dari kamar, menghampiriku. Ma, Papa udah pulang. Udah, Nak. Papa marah lagi nggak? Nggak. Papa cuma sedih. Tapi nggak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Adit memelukku. Ma, Adit nggak mau Papa marah-marah lagi. Adit takut. Aku mengusap kepalanya. Mama juga nggak mau. Makanya Mama ambil keputusan ini. Biar Adit nggak takut lagi. Minggu-minggu berikutnya adalah perang dingin yang sesungguhnya. Mas Damar sesekali datang, kadang diam, kadang merengek, kadang marah. Keluarganya terbelah, ibu mertuaku di satu sisi menyerangku habis-habisan, sementara Pak Harto diam-diam memberiku dukungan moral. Di kantor, atasan dan teman-temanku sangat suportif. Dina bahkan menawari kamar cadangannya kalau aku butuh tempat menginap. Bu Mira memberiku fleksibilitas jam kerja agar bisa mengurus Adit. Aku juga mendaftarkan Adit ke sekolah baru yang lebih dekat dengan apartemen. Prosesnya lancar, berkat bantuan Bu Rina yang memberikan rekomendasi dan surat pindah dengan cepat. Adit awalnya takut, tapi hari pertama di sekolah baru, ia pulang dengan senyum lebar. Ma, teman baru Adit baik-baik. Serunya, syukurlah, Nak. Di malam-malam sunyi, aku sering termenung, memikirkan apakah keputusanku ini benar. Tapi setiap kali keraguan datang, aku ingat kembali kata-kata Mas Damar di telepon itu, anak kamu. Aku ingat bagaimana ia menggedor pintu dalam keadaan mabuk. Aku ingat wajah Adit yang ketakutan. Dan keraguan itu lenyap. Perang dingin ini mungkin panjang. Tapi aku sudah memihak yang benar, diriku sendiri dan anakku. Dan tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa memisahkan kami. 3 bulan berlalu sejak malam itu. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun. Hidup di apartemen kecil bersama Adit sudah menjadi rutinitas baru yang nyaman. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar Adit ke sekolah, pergi ke kantor, pulang, menemani Adit belajar, lalu tidur. Sederhana, tapi damai. Namun, damai itu harus terusik. Hari ini adalah sidang perdanaku. Aku berdiri di depan cermin kamar, merapikan setelan blazer abu-abu yang kupadukan dengan rok hitam sederhana. Penampilan harus rapi, tapi tak perlu terlalu menor. Aku ingin terlihat profesional, bukan seperti perempuan yang sedang mencari perhatian. Ma, cantik. Adit tiba-tiba muncul di belakangku. Ia sudah siap dengan seragam sekolahnya, meski hari ini libur. Bu Laras setuju aku membawa Adit ke persidangan, karena tak ada yang bisa menjaganya di rumah. Makasih, sayang. Kamu siap? Siap. Tadi Adit udah sarapan, udah gosok gigi, udah pakai sepatu. Ia menunjukkan sepatunya dengan bangga. Aku tertawa. Pintar anak mama. Ayo, kita berangkat. Nanti di pengadilan, Adit duduk manis ya. Mama ada urusan sebentar. Iya, Ma. Adit janji. Kami berangkat naik taksi. Aku sengaja tak membawa mobil karena takut repot mencari parkir. Di perjalanan, ponselku bergetar. Pesan dari Bu Laras. Udah di TKP? Gue udah di sini. Mental lo siap? Siap. Lagi di jalan. Oke. Lo tenang aja. Gue pegang semuanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini dia.
Pertempuran yang sesungguhnya. Gedung pengadilan agama tampak megah dan sedikit menakutkan. Aku menggandeng tangan Adit erat, berjalan melewati pintu logam besar. Di dalam, suasana ramai dengan orang-orang yang punya urusan masing-masing. Ada pasangan yang duduk terpisah dengan wajah cemberut, ada ibu-ibu dengan anak kecil seperti diriku, ada juga bapak-bapak berdasi yang mungkin pengacara. Bularas menyambutku di lorong. "Put, sini." Ia memelukku hangat. "Lo tegang ya? Tangan dingin." "Gila aja, Lar. Ini pertama kalinya gue ke pengadilan. Serem." "Biasa aja. Anggap aja kantor lo. Nanti lo duduk, kalau ditanya jawab jujur. Jangan terbawa emosi. Ingat, lo di sini untuk memperjuangkan hak lo dan Adit." Aku mengangguk. "Adit, ini Tante Laras. Tante temannya Mama." "Halo, Kak Adit." Bularas menyapa dengan ramah. "Nanti duduk sama Tante ya. Mama mau ngomong-ngomong dulu sama hakim." Adit mengangguk sopan. "Iya, Tante." Kami memasuki ruang sidang. Suasana langsung berubah. Di ruangan itu, hakim duduk di kursi tinggi dengan palu di sampingnya. Di sisi kanan, Mas Damar sudah duduk dengan pengacaranya, seorang pria tua berwajah galak. Di sisi kiri, kursi untukku. Mas Damar menatapku. Tatapannya campuran antara marah dan sedih. Aku tak peduli. Aku duduk di kursiku tanpa menatapnya kembali. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan oleh Bularas. Ia menjelaskan panjang lebar tentang alasan perceraian, tentang ketidakharmonisan rumah tangga, dan tentang permohonan hak asuh anak. Pengacara Mas Damar, Pak Tua galak itu, langsung bereaksi. "Yang mulia, klien kami menolak gugatan ini. Kami menganggap rumah tangga masih bisa dipertahankan. Ini hanya masalah kecil yang dibesar-besarkan." Hakim, seorang wanita parubaya berwajah tegas, menatapku. "Ibu Putri, apakah benar ini hanya masalah kecil?" Aku berdiri, menarik napas. "Yang mulia, izinkan saya menjelaskan. Ini bukan masalah kecil. Ini akumulasi dari 5 tahun pernikahan yang melelahkan. Saya bekerja, saya mengurus rumah, saya mengurus anak seorang diri. Suami saya tidak pernah membantu. Bahkan saat anak kami butuh dijemput karena hujan deras, ia menolak dan berkata bahwa saya tidak boleh menyuruh kepala keluarga." Suasana ruangan hening. Hakim mengernyit. "Dan yang mulia," lanjutku, "saya punya bukti. Bukti bahwa selama ini sayalah yang mengurus Adit seorang diri. Saya punya rekaman CCTV di rumah yang menunjukkan keseharian kami. Saya punya screenshot chat dengan guru sekolah yang hanya saya yang hadapi. Saya punya bukti transfer bahwa kontribusi finansial saya ke rumah tangga ini lebih besar dari suami saya." Pak Tua galak terkejut. "Yang mulia, ini." "Silakan, bukti diajukan," potong hakim. Bularas maju dengan setumpuk dokumen. Rekening koran 5 tahun terakhir, bukti transfer cicilan rumah, biaya sekolah Adit, tagihan listrik dan air, belanja bulanan. Juga flash disk berisi rekaman CCTV dan screenshot chat. Hakim membaca dengan seksama. Wajahnya berubah serius. "Pak Damar, apa tanggapan Anda?" Mas Damar berdiri, tampak gugup. "Yang mulia, saya kepala keluarga. Wajar kalau istri yang mengurus rumah tangga. Itu kewajibannya." Hakim menatapnya tajam. "Kewajiban? Ibu Putri juga bekerja, Pak Damar. Ia juga mencari nafkah. Menurut Anda, apakah wajar jika ia tetap harus mengurus semuanya sendirian?" Mas Damar terdiam. "Saya bekerja, Yang mulia. Tapi istri saya, ya memang seharusnya begitu." Hakim menggeleng pelan. Lalu ia menatap Adit yang duduk manis di samping Bularas. "Nak, sini. Hakim mau tanya sesuatu." Adit menatapku, aku mengangguk. Ia lalu berjalan mendekati kursi hakim dengan langkah kecil. "Nak, namanya siapa?" "Adit, Bu Hakim." "Umurnya berapa?" 7 tahun. "Adit, selama ini Adit dirawat siapa di rumah? Siapa yang antar jemput sekolah? Siapa yang temani belajar? Siapa yang masakin?" Adit menjawab tanpa ragu. "Mama. Mama selalu antar Adit, jemput Adit,
ajarin Adit ngerjain PR, masakin Adit. Papa kerja. Papa kadang main game. Papa jarang main sama Adit. Hakim menatap Mas Damar. Pak Damar, anak Anda sendiri yang bicara. Masih ingin memperebutkan hak asuh. Mas Damar tertunduk. Pak Tua galak mencoba membela. Yang mulia, anak kecil bisa dipengaruhi ibunya. Saya sudah bertahun-tahun jadi hakim, Pak pengacara. Saya bisa membedakan anak yang dijar kelas dengan anak yang bicara jujur. Anak ini bicara jujur. Sidang dilanjutkan dengan mediasi. Hakim meminta kami berdamai, tapi aku sudah bulat. Mas Damar masih mencoba merayu, tapi aku tak goyah. Satu kali aja, Put. Aku janji berubah, bisiknya saat kami di ruang mediasi. Mas, aku sudah dengar itu berkali-kali. Aku butuh bukti, bukan janji. Dan bukti yang kau tunjukkan selama 3 bulan terakhir? Kau malah menggedor pintu apartemenku dalam keadaan mabuk. Itu bukti perubahan? Ia diam. Aku kembali ke ruang sidang. Putusan sementara, hak asuh anak jatuh padaku, dengan kewajiban Mas Damar membayar nafkah anak setiap bulan sebesar 30% dari pendapatannya. Tapi masalah terbesar adalah harta Gonogini. Pak Tua galak mengajukan argumen bahwa rumah dan aset lainnya harus dibagi 50-50. Tapi Bularas siap. Yang mulia, klien saya berkontribusi 70% untuk pembelian rumah ini. Berikut bukti transfer dari rekening klien saya untuk pembayaran cicilan selama 5 tahun. Juga bukti pembayaran uang muka yang 60% berasal dari tabungan klien saya sebelum menikah. Hakim memeriksa dokumen. Ini bukti kuat. Pak Damar, apa tanggapan Anda? Mas Damar bingung. Saya juga bayar, Yang mulia. Berapa persen? Ada bukti? Pak Tua galak mencoba membantu, tapi mereka tak punya bukti sekuat milikku. Mas Damar memang sering mentransfer uang ke rekeningku untuk cicilan, tapi jumlahnya selalu lebih kecil. Dan uang itu habis untuk kebutuhan sehari-hari juga. Setelah perdebatan panjang, hakim memutuskan, rumah dijual, hasilnya dibagi dengan komposisi 60% untukku, 40% untuk Mas Damar. Mobil, karena atas namaku dan dibeli dari tabunganku sebelum menikah, tetap menjadi milikku. Tabungan dan investasi dibagi sesuai kontribusi masing-masing yang terbukti. Mas Damar pucat pasi. Ia tak menyangka kalah telak. Sidang selesai. Aku keluar ruangan dengan langkah ringan. Adit berlari menghampiri. "Ma, udah selesai?" "Udah, Nak. Ayo pulang." Di lorong, Mas Damar menyusul. "Put, tunggu." Aku berhenti, tapi tak menoleh. "Kau memang sengaja ya? Menyimpan semua bukti itu dari dulu?" Aku menoleh, menatapnya. "Bukan sengaja, Mas. Aku memang selalu mencatat semua pengeluaran karena aku akuntan. Aku juga merekam CCTV karena aku pernah hampir kecopetan di rumah. Aku screenshot semua chat karena aku tipe orang yang suka menyimpan arsip. Kau tak pernah peduli dengan hal-hal kecil itu. Tapi hari ini, hal-hal kecil itu menyelamatkanku." Ia terdiam. "Aku nggak pernah punya niat jahat, Mas. Aku cuma siap. Siap kalau suatu hari aku harus melindungi diriku sendiri. Dan hari ini, persiapanku membuahkan hasil." Aku berlalu, meninggalkannya di lorong pengadilan. Di luar, matahari bersinar cerah. Adit melompat-lompat riang. "Ma, kita makan es krim yuk. Rayain." "Rayain apa, Nak?" "Rayain, Mama hebat." Aku tertawa. "Iya, yuk. Rayain Mama hebat dan Adit hebat. Kita beli es krim 2 scoop." Hari itu, aku belajar satu hal, keadilan itu ada. Kadang ia datang terlambat, tapi ia selalu datang tepat waktu. Dan ketika ia datang, rasanya seperti sinar matahari setelah hujan badai. Hangat, lega, dan penuh harapan. 6 bulan setelah sidang, hidupku berjalan dengan ritme baru yang membuatku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan ringan, tanpa beban harus menyenangkan seseorang yang tak pernah puas. Setiap malam, aku tidur dengan tenang, tanpa was-was akan bentakan atau amukan. Apartemen kecil itu kini terasa seperti istana.
Dinding-dindingnya mulai kami hias dengan gambar-gambar karya Adit. Di sudut ruangan, ada meja belajar kecil untuknya, lengkap dengan rak buku berisi koleksi cerita anak. Di dapur mungil, aku memasak dengan riang, bereksperimen dengan resep-resep baru yang selalu disambut lahap oleh Adit. Hidup sederhana, tapi penuh makna. Di kantor, performaku meningkat drastis. Bu Mira, atasanku, bahkan berkomentar dalam evaluasi kinerja. Put, aku lihat semangat kerjamu luar biasa akhir-akhir ini. Seperti beban berat yang lepas dari pundakmu. Aku hanya tersenyum, tak perlu menjelaskan detailnya. Aku juga mendaftar kuliah S2 di Universitas Indonesia, jurusan Manajemen Keuangan. Program eksekutif yang diadakan di akhir pekan. Sesuatu yang dulu dilarang keras oleh Mas Damar. Perempuan sekolah tinggi-tinggi mau ninggalin suami, katanya dulu. Sekarang, tak ada yang melarang. Sekarang, aku bebas. Adit pun tumbuh pesat. Ia yang dulu pendiam dan mudah cemas, kini berubah menjadi anak ceria. Sekolah barunya menerapkan pendekatan yang ramah anak, dan gurunya, Bu Dewi, sangat perhatian. Nilai-nilainya meningkat, ia punya banyak teman, dan yang terpenting, ia tak lagi takut saat hujan turun. Hari ini Adit main hujan-hujanan sama teman. Serunya suatu sore, basah kuyup tapi tertawa lebar. Masuk sini, nanti masuk angin. Aku pura-pura marah, tapi dalam hati bersyukur. Anakku akhirnya bisa menikmati masa kecilnya. Sementara hidupku berkembang, hidup Mas Damar justru hancur perlahan. Aku tahu ini bukan dari dia, tapi dari obrolan dengan Pak Harto yang rutin mengunjungi kami setiap 2 minggu sekali. Ia datang membawa buah tangan untuk Adit, dan diam-diam memberiku kabar tentang anaknya. Mas Damar dipecat dari kerjanya. Put, ujar Pak Harto suatu sore. Aku terkejut. Dipecat? Kenapa? Perusahaannya melakukan perampingan. Tapi kata temannya, dia sebenarnya masuk daftar prioritas PHK karena kinerjanya buruk. Sering mangkir, sering telat, dan pernah terlibat konflik dengan atasan. Aku diam. Tak tahu harus berkata apa. Sekarang dia nganggur. Put, 2 bulan terakhir coba cari kerja, tapi belum ada yang nerima. Kata orang, reputasinya sudah jelek di kalangan HRD. Dia dikenal sebagai orang yang sulit diajak kerjasama. Aku ingat, beberapa teman kuliahku bekerja di HRD beberapa perusahaan besar. Mungkin cerita tentang Mas Damar sudah menyebar. Bukan karena aku yang menyebarkan, tapi karena dunia itu kecil. Orang-orang bicara. Lalu bagaimana dia sekarang? Pak, tanyaku hati-hati. Pak Harto menghela napas. Dia tinggal di rumah kontrakan kecil dekat rumah orang tuanya. Ibunya sesekali ngasih uang jajan, tapi dia malu terus-terusan. Kadang kerja serabutan, jadi supir online, jaga warung, apa aja. Tapi pendapatannya jauh dari cukup. Aku membayangkan Mas Damar yang dulu selalu bergaya dengan mobil dan pakaian bagus, kini harus bekerja serabutan. Ironis. Terus nafkah untuk Adit? Tanyaku. Itu yang Bapak sesalkan. Dia belum bisa bayar sama sekali. Put, maafin Bapak. Aku menggeleng. Bukan salah Bapak, Pak. Saya sudah menduga itu. Saya tidak akan menuntut. Yang penting Adit baik-baik saja. Pak Harto menatapku dengan haru. Kamu perempuan baik, Put. Terlalu baik buat anak Bapak. Aku tersenyum. Tak perlu pujian. Yang kulakukan semua untuk Adit, bukan untuk pujian. Tapi kabar tentang Mas Damar tak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat telepon dari teman lamanya, Andi. Kami dulu cukup dekat, Andi sering main ke rumah. Put, gue mau ngomong sesuatu. Jangan marah ya. Iya, and. Ada apa? Gue tadi ketemu Mas Damar di suatu tempat. Gue nggak tega liatnya. Dia kurus banget, baju lusuh, kayak orang stres. Dia minta pinjem uang ke gue. Aku diam. Gue pinjemin dikit, Put. Tapi gue sedih liat dia. Dulu dia orangnya penuh gaya, sekarang jatuh miskin gitu. Lo tahu nggak? Teman-temannya yang dulu nongkrong bareng, sekarang pada kabar. Nggak ada yang mau bantu. Aku menarik napas panjang. Gue tahu lo baik. Tapi gue nggak bisa bantu. Itu hidupnya, pilihannya.
Gue sudah lepas tangan. Iya, gue paham. Gue cuma ngasih tahu. Telepon itu mengganggu pikiranku beberapa hari. Bukan karena aku merasa kasihan, tapi karena aku ingat bagaimana dulu ia memperlakukan aku dan Adit. Karma, pikirku. Mungkin ini karma. Kisah berikutnya datang dari sumber tak terduga, media sosial. Suatu malam, saat aku scroll Instagram, aku melihat foto Mas Damar di akun gosip lokal. Fotonya sedang duduk di pinggir jalan, makan nasi bungkus dengan lauk seadanya. Judulnya, dulu supervisor bergaya, kini jadi supir online yang makan di pinggir jalan. Aku terkejut. Ternyata ada yang memotret dan mengunggahnya. Komentar di bawahnya beragam. Ada yang kasihan, ada yang mengejek, ada yang bertanya apa yang terjadi. Salah satu komentar menarik perhatianku. Dulu orang ini sombong banget sama istrinya. Sering ngeledekin istrinya di tongkrongan. Bilang istri itu harus nurut, harus ngabdi. Sekarang lihat aja, dia sendiri yang jatuh. Aku tak tahu siapa yang menulis, tapi rasanya seperti pembenaran. Bahwa apa yang ia tanam, itulah yang ia tuai. Pak Harto kembali datang minggu berikutnya. Kali ini wajahnya lebih muram. Put, Bapak minta maaf. Mas Damar minta tolong Bapak untuk bicara sama kamu. Bicara apa, Pak? Ia minta kamu menurunkan tuntutan nafkah. Katanya, dengan penghasilannya sekarang, ia nggak sanggup bayar sekian. Ia takut masuk penjara kalau nunggak terus. Aku diam sejenak. Bularas memang sudah mengingatkan bahwa tunggakan nafkah bisa berujung pidana. Tapi aku tak pernah punya niat memasukkan ayah Adit ke penjara. Pak, tolong sampaikan pada Mas Damar. Saya tidak akan menuntut nafkah itu. Saya tahu dia lagi susah. Tapi tolong sampaikan juga, ini bukan karena saya kasihan. Ini karena saya sudah move on. Saya tidak ingin ada ikatan apapun dengan dia, termasuk ikatan hutang piutang. Pak Harto mengangguk lega. Makasih, Put. Bapak tahu kamu baik hati. Tapi Pak, saya minta satu hal. Tolong ingatkan dia, agar tidak datang ke hidup kami lagi. Agar tidak mengganggu Adit. Saya ingin Adit tumbuh tenang, tanpa trauma. Kalau suatu hari nanti dia sudah membaik dan ingin bertemu Adit, kita bicarakan baik-baik. Tapi sekarang, tidak dulu. Pak Harto mengangguk. Bapak sampaikan. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop coklat diantar kurir ke apartemenku. Isinya surat tulisan tangan dari Mas Damar. Put, aku tahu kau mungkin tak mau membaca ini. Tapi aku harus menulis. Bukan untuk memohon kembali, tapi untuk meminta maaf. Aku salah. Aku salah banget. Selama ini aku buta, aku tak pernah melihat perjuanganmu. Aku pikir jadi kepala keluarga cukup dengan cari uang, tanpa harus terlibat dalam rumah tangga. Aku pikir istri itu harus melayani, bukan menjadi partner. Sekarang aku lihat sendiri, betapa susahnya hidup sendirian. Betapa beratnya mengurus semuanya tanpa bantuan. Dan aku sadar, kau melakukan itu selama 5 tahun sambil juga bekerja. Kau hebat, Put. Lebih hebat dari yang aku kira. Aku nggak minta kau kembali. Aku tahu kau sudah bahagia tanpa aku. Aku cuma minta maaf. Dan aku berterima kasih. Karena kau tidak menuntutku meski aku tak bisa bayar nafkah Adit. Kau perempuan mulia. Suatu hari, kalau aku sudah membaik, aku ingin bertemu Adit. Bukan untuk merebutnya, tapi untuk minta maaf padanya. Untuk jadi ayah yang lebih baik, meski hanya sesekali. Maafkan aku, Put, Damar. Aku membaca surat itu berulang kali. Air mataku jatuh, bukan karena rindu, tapi karena plong. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, ia mengakui kesalahannya. Akhirnya, ia melihat apa yang selama ini tak pernah ia lihat. Tapi pengakuan itu tak akan mengubah apapun. Luka sudah terlanjur menganga. Waktu tak bisa diputar kembali. Yang bisa kulakukan adalah melanjutkan hidup, dengan atau tanpa maaf darinya. Kusimpan surat itu di dalam kotak kenangan. Bukan untuk dikenang, tapi untuk suatu hari nanti, jika Adit bertanya, aku bisa menunjukkan bahwa ayahnya pada akhirnya sadar. Malam itu, aku memeluk Adit lebih erat dari biasanya. "Ma, kenapa?" tanyanya. "Enggak, Mama cuma sayang sama Adit."
Adit juga sayang Mama. Lebih dari apapun. Aku tersenyum di dalam gelap. Mungkin hidup tak selalu adil. Tapi untuk orang-orang yang bertahan, keadilan akan datang dengan caranya sendiri. Karma tak perlu dikejar. Ia datang tepat waktu, membawa apa yang pantas diterima masing-masing. Untuk Mas Damar, karmanya adalah kesendirian dan penyesalan. Untukku, karmanya adalah kedamaian dan kebahagiaan bersama anakku. Dan itu sudah lebih dari cukup. 2 tahun setelah perceraian, hidupku bagaikan tanaman yang baru saja disiram setelah musim kemarau panjang. Semua tumbuh subur, berkembang, dan berbuah manis. Promosi jabatan datang di awal tahun ketiga. Kini aku menjabat sebagai kepala divisi keuangan, memimpin tim beranggotakan 12 orang. Gaji naik signifikan, tunjangan bertambah, dan yang terpenting, pengakuan atas kerja kerasku selama ini akhirnya terwujud. Bu Mira, atasanku yang juga mentorku, bahkan menangis haru saat mengumumkan promosiku di depan seluruh tim. Putri adalah contoh nyata bahwa profesionalisme dan ketangguhan tak mengenal gender. Ia bekerja keras, cerdas, dan selalu memberikan yang terbaik. Selamat, Put. Aku menerima sertifikat penghargaan dengan mata berkaca-kaca. 12 pasang mata memandangku dengan bangga. Dina, sahabatku, bahkan sudah menyiapkan kejutan. Kue bertuliskan, "Selamat Bu Bos." Di luar karir, studiku juga berjalan lancar. Semester 4 S2ku hampir selesai, tinggal menyusun tesis tentang manajemen risiko keuangan. Dosen pembimbingku, Pak Raka, ternyata sangat suportif. Ia bahkan sering memberikan referensi jurnal internasional yang membantuku menyusun kerangka berpikir. Bu Putri, argumenmu tajam sekali di bab 3 ini. Lanjutkan, saya yakin tesis ini bisa jadi referensi di perpustakaan kampus. Pujinya suatu hari. Aku tersenyum senang. Terima kasih, Pak. Ini berkat bimbingan Bapak juga. Pak Raka tersenyum. Matanya ramah di balik kacamata bingkai tipis. Usianya sekitar 40 tahun, sedikit lebih tua dariku. Janda atau duda? Entahlah. Yang ku tahu, ia selalu profesional dan fokus pada bimbingan. Tapi yang paling membahagiakan adalah perkembangan Adit. Ia kini duduk di kelas 3 SD, dan prestasinya luar biasa. Bulan lalu, ia juara 2 lomba matematika tingkat kecamatan. Ia juga aktif di ekstrakurikuler futsal, meski posturnya kecil, semangatnya besar. "Ma, hari ini Adit cetak gol," serunya suatu sore, basah kuyup oleh keringat. "Wah, hebat, Mama bangga banget." Aku memeluknya erat, tak peduli bajunya basah oleh peluhnya. Hubunganku dengan Pak Harto juga tetap baik. Ia rutin mengunjungi kami, membawakan sayuran dari kebunnya, sesekali mengajak Adit main ke rumahnya. Tapi ia tak pernah lagi membicarakan Mas Damar, dan aku pun tak pernah bertanya. Sampai suatu hari. Hari itu adalah hari Jumat. Aku sedang sibuk menyiapkan presentasi untuk rapat direksi Senin depan. Adit sudah tidur, dan aku duduk di meja belajar dengan laptop dan tumpukan dokumen. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Biasanya kuabaikan, tapi entah mengapa malam ini aku mengangkatnya. "Halo? Heh, Putri, ini lo." Suara berat di seberang terdengar samar, tapi aku langsung mengenalinya. Mas Damar. Tapi suaranya berbeda. Cadel, seperti orang mabuk. "Mas Damar, kamu dari mana dapat nomor ini?" Dari siapa ajalah. Yang penting gue bisa hubungin lo. Put, gue butuh bicara." Jam 10 malam? Kamu mabuk? Biarin. Put, gue minta tolong. Gue lagi susah. Pinjemin gue duit, 50 juta. Gue butuh modal buat buka usaha. Aku menghela napas panjang. "Mas, kamu tahu kan kita udah cerai. Urusan finansial kita udah pisah. Aku nggak punya kewajiban buat bantu kamu. Tapi dulu kan lo bisa bantu. Gaji lo gede, apalagi sekarang jadi kepala apa gitu. 50 juta mah kecil buat lo. Gue janji bakal balikin." "Mas, dengar. Aku nggak akan kasih kamu pinjaman. Bukan karena aku pelit, tapi karena itu bukan tanggung jawab aku lagi.
Kamu harus mandiri. Put, please. Gue mohon. Ini nyawa gue taruhannya. Aku diam. Maksud kamu? Ada jeda panjang. Lalu suaranya berubah, lebih pelan, lebih getir. Gue punya utang, Put. Utang ke rentenir. Bunganya gila-gilaan. Kalau gue nggak bayar minggu depan, mereka ancam mau bunuh gue. Jantungku berdegup kencang. Kamu utang berapa? 150 juta. Udah termasuk bunga. Gue minjem cuma 75 juta buat modal usaha, tapi usaha gue bangkrut. Sekarang bunganya ngebuat gue makin tercekik. Aku terdiam, mencerna informasi itu. Mas Damar, mantan suamiku yang dulu penuh gaya, kini terjerat utang rentenir. Put, tolong. Lo satu-satunya orang yang bisa nolong gue. Keluarga gue udah nggak punya apa-apa. Bapak udah jual tanah buat bantu gue, tapi nggak cukup. Ibu udah nangis tiap hari. Gue nggak tahu harus ngapain lagi. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Ada perasaan campur aduk. Marah, kasihan, takut, dan juga was-was. Mas, aku nggak akan kasih kamu uang. Bukan karena aku tega, tapi karena aku tahu kamu bakal terus begini kalau selalu ada yang nolong. Kamu harus bertanggung jawab atas pilihan kamu sendiri. Put. Tapi gue akan bantu dengan cara lain. Besok siang, lo temui gue di kafe dekat apartemen. Bawa semua dokumen utang lo. Jangan mabuk, jangan bawa teman, jangan bawa senjata. Datang sendiri. Kita bicara. Telepon berakhir. Aku termenung lama. Apa yang baru saja kulakukan? Kenapa aku mau bertemu dengannya? Kenapa aku mau terlibat dalam masalahnya? Tapi ada suara kecil di hatiku yang berkata, ini bukan untuk dia. Ini untuk Pak Harto yang sudah baik padaku. Ini untuk mencegah hal buruk terjadi pada ayah Adit. Karena meski aku benci padanya, ia tetap ayah dari anakku. Keesokan harinya, aku pamit pada Adit. Mama mau ketemu teman sebentar. Adit main sama Pak RT ya? Nanti Mama jemput. Adit, yang sedang asyik menonton kartun, hanya melambai. Iya, MA. Hati-hati. Di kafe, Mas Damar sudah menunggu. Ia tampak jauh berbeda dari 2 tahun lalu. Kurus, kusut, pakaian lusuh, mata cekung. Tapi setidaknya ia tak mabuk. Put, makasih udah mau dateng. Suaranya parau. Aku duduk di seberangnya, menjaga jarak. Tunjukkan dokumennya. Ia mengeluarkan map usang berisi surat perjanjian utang, rincian bunga, dan ancaman-ancaman dari rentenir. Aku membaca satu persatu dengan teliti. Latar belakang pendidikanku di keuangan membuatku paham betul seluk-beluk utang piutang. Ini bunga harian, Mas. Kalau kamu hitung total, kamu udah bayar lebih dari pokok pinjaman. Tapi mereka tetap tagih karena sistemnya setan. Ini ilegal. Iya, gue tahu. Tapi mereka nggak peduli hukum. Mereka preman, Put. Aku diam, berpikir keras. Lalu aku punya ide. Mas, aku kenal seseorang di OJK. Teman kuliah dulu. Dia bisa bantu kamu melaporkan rentenir ini. Tapi kamu harus siap, prosesnya panjang. Dan kamu harus berhenti berutang. Mas Damar menatapku tak percaya. Lo mau bantu laporin? Bukan buat kamu. Buat bapakmu yang udah baik sama aku. Buat Adit, biar nggak punya ayah yang mati dibunuh rentenir. Tapi ingat, setelah ini, aku nggak mau tahu urusan kamu lagi. Ini terakhir kalinya. Mas Damar mengangguk. Makasih, Put. Makasih banyak. Aku menghubungi temanku di OJK, menjelaskan situasinya. Ia setuju membantu, asalkan Mas Damar kooperatif dan membawa semua bukti. Prosesnya memang panjang. Pelaporan, investigasi, hingga akhirnya rentenir itu ditangkap karena praktik ilegal. Tapi akhirnya, utang Mas Damar dinyatakan tidak sah dan ia dibebaskan dari kewajiban membayar. Pak Harto menangis saat mendengar kabar itu. Ia datang ke apartemenku, memelukku erat. Put, kamu malaikat tanpa sayap. Bapak nggak tahu harus berkata apa. Pak, saya lakukan ini untuk Bapak dan untuk Adit. Bukan untuk dia. Tapi kamu tetap menyelamatkan anak Bapak.
Bapak nggak akan lupa ini. Seminggu setelah rentenir ditangkap, aku menerima amplop dari Mas Damar. Isinya surat pendek dan sebuah gelang emas sederhana. Put, aku tahu kau bilang ini terakhir kalinya. Aku hargai itu. Gelang ini dulu hadiah pernikahan kita. Aku menjualnya waktu susah, tapi kemarin aku tebus lagi. Bukan untuk memintamu kembali, tapi sebagai tanda terima kasih. Kau memang pernah menjadi istriku, dan aku bangga akan itu meski aku bodoh tak menjagamu. Mulai besok, aku akan pindah ke luar kota. Ikut teman buka bengkel di Lampung. Aku ingin mulai baru, jauh dari kenangan buruk. Doakan aku. Damar. Aku memandangi gelang itu lama. Gelang sederhana dengan ukiran kecil. Damar Putri, 17 Agustus 2015, 10 tahun lalu. Sebuah kehidupan yang lalu. Aku menyimpannya di kotak perhiasan, bersama kenangan lain yang tak perlu diingat tapi tak perlu dibuang. Lalu aku melanjutkan hariku. Bekerja, kuliah, menemani Adit. Hidup berjalan. Seminggu kemudian, di kampus, Pak Raka mendekatiku setelah seminar. Bu Putri, ada yang ingin saya bicarakan. Silakan, Pak. Ia terlihat agak gugup, sesuatu yang tak biasa dari seorang dosen senior. Saya mungkin lancang. Tapi selama membimbing ibu, saya kagum pada ketekunan dan kecerdasan ibu. Saya juga tahu dari teman-teman, ibu single parent. Saya sendiri duda dengan 1 anak. Saya ingin mengenal ibu lebih dekat. Di luar urusan akademik. Aku terkejut. Tak pernah terbayang Pak Raka akan menyatakan hal ini. Tapi di balik kejutan itu, ada kehangatan. Selama ini, ia memang selalu ramah, selalu perhatian, tapi tetap profesional. Mungkin itu yang membuatku nyaman. Pak, saya apresiasi ketulusan Bapak. Tapi saya baru saja keluar dari hubungan yang rumit. Saya butuh waktu. Ibu tak perlu menjawab sekarang. Pikirkan saja. Yang jelas, saya tak akan memaksa. Saya hanya ingin ibu tahu, ada yang menghargai ibu apa adanya. Ia tersenyum, lalu berlalu. Aku terdiam di tempat, dengan perasaan aneh yang tak kualami bertahun-tahun. Degup jantung yang sedikit lebih cepat, pipi yang sedikit lebih hangat. Malamnya, aku cerita pada Dina. Wah, akhirnya. Lo perlu laki-laki baik, Put. Coba aja dulu, santai. Nggak usah buru-buru. Aku takut, Din. Trauma. Gak apa-apa takut. Tapi jangan biarkan ketakutan menguasai hidup lo. Lo udah bangkit dari keterpurukan, lo udah sukses. Lo pantas bahagia. Aku merenungkan kata-kata Dina. Mungkin ia benar. Mungkin sudah waktunya aku membuka hati. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk merangkai masa depan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tersenyum memikirkan kemungkinan itu. 2 bulan setelah pernyataan Pak Raka di kampus, hubungan kami berkembang perlahan tapi pasti. Aku tak langsung menerima, tapi juga tak menutup diri. Kami mulai sering mengobrol via WhatsApp, diskusi tentang tesis yang berlanjut ke obrolan ringan tentang keseharian. Pak Raka, atau Raka, begitu ia memintaku memanggilnya di luar kampus. Ternyata pria yang sederhana. Ia duda sejak 3 tahun lalu, ditinggal istrinya yang meninggal karena kanker. Putrinya, Lala, berusia 8 tahun, 1 tahun lebih tua dari Adit. Ia tinggal berdua dengan Lala di rumah dekat kampus, dibantu asisten rumah tangga yang sudah seperti keluarga. Berat ya jadi single parent? Tanyaku suatu malam, saat kami ngopi di kafe dekat kampus. Iya. Apalagi Lala dulu dekat banget sama ibunya. Pas ibunya pergi, dia mogok sekolah 3 bulan. Untung ada psikolog anak yang bantu. Sekarang sudah mulai pulih, tapi kadang masih suka sedih kalau ingat ibunya. Raka tersenyum getir. Aku mengangguk paham. Adit juga begitu. Meski ayahnya masih hidup, secara emosional dia kehilangan figur ayah. Sekarang sih sudah baikan, tapi aku tahu lukanya masih ada. Kita sama-sama berjuang ya, Bu Putri. Panggil Putri aja, Pak. Di luar kampus. Kami tertawa kecil. Ada kehangatan yang tak kurasakan sejak lama. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan dekat,
Raka mengajakku dan Adit untuk bertemu di mal, mengenalkan anak-anak. Ia ingin kita semua bisa akrab sebelum hubungan melangkah lebih jauh. Hari itu adalah hari Sabtu cerah. Aku memilihkan baju kasual untuk Adit, kaos biru favoritnya dan celana jeans. Untuk diriku sendiri, aku mengenakan dress panjang motif bunga-bunga kecil, sedikit berdandan, tapi tetap sederhana. Kita ketemu siapa? Tanya Adit di perjalanan. Ketemu temannya Mama, Om Raka. Dan anaknya, namanya Lala. Kamu harus bisa berteman ya. Lala cewek apa cowok? Cewek. Usianya setahun lebih tua dari Adit. Adit mengerutkan hidung. Cewek sih, males. Aku tertawa. Coba dulu, nak. Siapa tahu seru. Kami tiba di mal lebih awal. Aku memilih duduk di kafe dekat bioskop, tempat yang ramai anak-anak. Tak lama kemudian, Raka datang dengan seorang gadis cilik berambut panjang, mengenakan gaun pink. Putri, ini Lala. Lala, ini Tante Putri, dan itu Adit. Lala tersenyum sopan. Halo, Tante. Halo, Adit. Adit hanya mengangguk canggung. Aku menyenggolnya pelan. Sapa, nak. Halo, gumamnya. Raka tertawa. Wajar, mereka masih kaku. Biarin aja, nanti juga cair. Kami duduk, memesan minuman dan cemilan. Awalnya canggung, tapi perlahan obrolan mengalir. Lala ternyata anak yang supel. Ia bercerita tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, tentang kucing peliharaannya yang lucu. Adit mulai tertarik, sesekali bertanya, kucingmu warna apa? Orange. Gemuk banget. Namanya jus jeruk. Adit tertawa. Jus jeruk? Lucu banget namanya. Iya, soalnya dia orange. Dulu mau dikasih nama jeruk aja, tapi papa bilang kurang panjang. Jadi jus jeruk deh. Sejak saat itu, mereka mulai akrab. Lala mengajak Adit main ke area bermain anak-anak, dan Adit mau ikut. Aku dan Raka mengawasi dari kejauhan sambil ngobrol. Mereka cocok ya, kata Raka. Iya, aku lega. Put, aku serius sama kamu. Bukan cuma karena Lala butuh ibu, atau karena aku kesepian. Tapi karena aku benar-benar menyukaimu. Kamu kuat, cerdas, dan baik hati. Aku ingin membangun keluarga baru bersamamu. Aku tersentuh. Raka, aku juga suka sama kamu. Tapi aku masih trauma. Aku takut salah lagi. Kita jalan pelan-pelan. Nggak usah buru-buru. Yang penting kita saling tahu, saling dukung. Dan yang paling penting, anak-anak kita nyaman. Aku mengangguk setuju. Saat kami asyik ngobrol, tiba-tiba seseorang menepuk pundakku. Aku menoleh, dan hatiku langsung berhenti berdetak. Mas Damar. Tapi bukan Mas Damar yang ku kenal. Ia jauh lebih kurus, lebih tua, lebih lusuh. Bajunya kusut, sepatunya usang. Tapi yang paling mengejutkan, ia tersenyum. Bukan senyum sinis atau marah, tapi senyum tulus yang tak pernah kulihat sebelumnya. Put, apa kabar? Suaranya parau. Aku terpaku. Raka di sampingku ikut tegang, matanya awas memperhatikan. Mas Damar? Kamu di sini? Aku hampir tak percaya. Iya, baru sampai Jakarta dari Lampung. Mau jenguk bapak yang lagi sakit. Iseng mampir ke mal, siapa tahu ketemu kenalan. Malah ketemu kamu. Matanya beralih ke Raka. Ada kejutan, lalu pengertian. Ini teman kamu? Ini Raka, jawabku hati-hati. Temanku. Mas Damar mengulurkan tangan. Raka menjabatnya, ragu. Damar, kata Mas Damar memperkenalkan diri. Mantan suaminya Putri. Raka mengangguk. Raka. Suasana canggung. Tapi Mas Damar justru tersenyum. Tenang, Bang. Aku nggak akan bikin masalah. Aku cuma seneng lihat Putri bahagia. Ia menatapku. Kamu cantik, Put. Makin cantik. Bahagia ya? Aku hanya mengangguk, masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Dari kejauhan, Adit dan Lala berlari mendekat. Adit berhenti saat melihat Mas Damar. Wajahnya berubah.
Pak? Mas Damar menatap Adit dengan mata berkaca-kaca. Adit, nak gede banget. Adit mundur selangkah, bersembunyi di balik tubuhku. Ia takut. Raka segera membungkuk, bicara lembut pada Adit. Nak, ini papamu. Nggak apa-apa, Om di sini. Tapi Adit tetap diam, hanya menatap Mas Damar dengan mata waspada. Mas Damar menghela napas panjang. Nggak apa-apa, Put. Aku nggak maksa. Aku cuma seneng bisa lihat dia. Dia sehat, gemuk, ceria. Itu karena kamu hebat. Ia menatapku lagi. Put, aku minta maaf. Buat semuanya. Aku tahu kata maaf nggak akan cukup. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku sudah berubah. Di Lampung, aku kerja keras, aku belajar jadi orang lebih baik. Dan itu semua karena kamu. Karena aku sadar, aku sudah kehilangan permata berharga. Air mataku jatuh. Tak bisa kutahan. Raka merangkul pundakku pelan. Itu cukup memberi kekuatan. Mas, aku hargai maafmu. Tapi aku sudah move on. Ini hidupku sekarang. Mas Damar mengangguk. Aku tahu. Dan aku nggak akan ganggu. Aku cuma mau, kalau boleh, sesekali ketemu Adit. Nggak sering. Cuma, jadi ayah yang lebih baik, meski hanya sesekali. Aku menatap Raka. Ia tersenyum tipis, mengangguk memberiku izin. Lalu aku menatap Adit yang masih bersembunyi. Nak, Papa minta maaf sama Adit. Papa mau jadi baik. Adit mau kasih Papa kesempatan. Adit diam lama. Lalu ia bertanya, Papa udah nggak marah-marah lagi? Mas Damar menggeleng. Nggak, Nak. Papa udah nggak marah-marah. Papa janji. Papa janji. Adit keluar dari balik tubuhku. Ia memandang Mas Damar dengan serius. Lalu berkata, kalau Papa marah-marah lagi, Adit lapor Mama. Mama hebat, bisa usir Papa. Semua tertawa. Mas Damar tertawa paling keras, meski matanya basah. Iya, Nak, Mama emang hebat. Mas Damar tak bertahan lama. Ia pamit setelah mengobrol sebentar dengan Adit, bertanya tentang sekolah, tentang hobinya. Ia juga minta maaf pada Raka, dan berterima kasih karena sudah menjaga aku dan Adit. Saya titip mereka, Bang. Jaga baik-baik. Putri itu perempuan hebat. Jangan sia-siakan dia. Raka mengangguk. Saya akan. Saat Mas Damar pergi, aku merasa plong. Bukan karena ia pergi, tapi karena untuk pertama kalinya, kami berpisah dengan damai. Tanpa amarah, tanpa dendam, tanpa air mata pahit. Raka menggenggam tanganku. Kamu baik-baik aja? Aku mengangguk. Iya, aku lega. Adit menarik bajuku. Papa sekarang baik ya? Iya, Nak, Papa sekarang baik. Berarti Adit punya dua papa dong? Papa Damar sama Om Raka? Aku dan Raka tertawa. Bukan gitu, Nak. Tapi kamu punya banyak orang yang sayang sama kamu. Lala ikut nimbrung. Adit, kalau gitu aku punya dua mama dong? Mama di surga sama Tante Putri? Kali ini kami tertawa lebih keras. Raka mengacak rambut Lala. Kamu ini, dasar anak pintar. Hari itu berakhir dengan manis. Kami nonton bioskop bersama, makan malam, lalu pulang dengan hati penuh. Di perjalanan pulang, Adit tertidur di kursi belakang. Sesekali ia tersenyum dalam tidurnya. Setahun kemudian, aku berdiri di depan cermin panjang, merapikan gaun putih sederhana yang kupilih untuk hari istimewa ini. Gaun itu bukan gaun pengantin mewah, hanya gaun santai berwarna ivory dengan renda tipis di bagian lengan. Pernikahan kali ini berbeda. Kami memilih acara kecil, hanya dihadiri keluarga terdekat dan sahabat. Cantik banget. Adit muncul di belakangku, sudah rapi dengan setelan kemeja biru muda. Ia tumbuh pesat setahun terakhir. Usianya kini 9 tahun, tapi tingginya sudah hampir sepinggangku. Makasih, sayang. Kamu juga ganteng. Om Raka udah dateng. Lala juga. Mereka di ruang tamu. Aku tersenyum, menarik napas dalam. Hari ini aku akan menikah lagi.
Bukan dengan kepala keluarga yang sok kuasa, tapi dengan lelaki yang melihatku sebagai partner, yang tak segan membantu pekerjaan rumah, yang menemani Adit main bola setiap minggu, dan yang mengajariku bahwa cinta sejati itu sederhana. Raka berdiri di ruang tamu dengan setelan jas sederhana. Lala di sampingnya, mengenakan gaun bridesmaid kecil warna peach. Begitu melihatku, mata Raka berbinar. "Kamu cantik banget, Put." Aku tersenyum malu. "Kamu juga ganteng, Pak Dosen." Kami menikah di halaman belakang rumah Raka yang asri, hanya dihadiri sekitar 30 orang. Keluarga kecil kami, Adit dan Lala jadi pagar ayu, Pak Harto datang dengan mata berkaca, Bulara sebagai saksi, Dina sebagai MC dadakan, dan beberapa teman dekat lainnya. Saat penghulu membacakan ijab kabul, tanganku gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena haru. Akhirnya, setelah bertahun-tahun dalam badai, aku menemukan pelabuhan yang tenang. Saya terima nikahnya Putri Wulandari. Sah. Kami bersalaman, lalu Raka mengecup keningku pelan. Tamu-tamu bersorak, Adit dan Lala berlari menghampiri dan memeluk kami berdua. "Selamat, Mama." "Selamat, Papa," teriak Lala. Adit awalnya canggung memanggil Raka, Papa, tapi sejak 6 bulan lalu, ia mulai terbiasa. "Papa Raka," panggilnya, untuk membedakan dengan Papa Damar yang sesekali masih ia temui. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, aku duduk di teras bersama Raka. Bulan purnama bersinar terang, angin malam berhembus sepoi. "Kamu bahagia, Put?" tanya Raka, menggenggam tanganku. Aku menatapnya, lalu menatap langit malam yang bertabur bintang. "Bahagia. Sangat bahagia. Aku bahkan tak pernah menyangka akan sampai di titik ini." "Kamu pantas bahagia, setelah semua yang kamu lalui." Aku bersandar di pundaknya. "Raka, terima kasih sudah hadir. Sudah melihatku apa adanya. Sudah mau menerima Adit, masa laluku, semua lukaku." Ia mengecup puncak kepalaku. "Justru aku yang berterima kasih. Kamu mengajarkanku arti kekuatan. Kamu mengajarkan Lala bahwa perempuan bisa jadi hebat tanpa kehilangan kelembutannya. Kamu hadiah terindah dalam hidupku." Di dalam rumah, suara tawa Adit dan Lala terdengar. Mereka sedang menonton film kartun, berdebat tentang tokoh favorit. Suara riang itu seperti musik terindah di telingaku. Aku tersenyum. Hidup memang penuh kejutan. Dulu aku berada di titik terendah, diperlakukan seperti pembantu oleh lelaki yang mengaku kepala keluarga. Dulu aku hampir putus asa, hampir percaya bahwa aku tak pantas bahagia. Tapi aku bertahan. Aku memilih berani. Aku memilih pergi dari zona nyaman yang menyakitkan. Aku memilih harga diriku. Dan lihatlah sekarang. Aku punya suami yang menghargai, anak-anak yang ceria, karir yang cemerlang, dan masa depan yang cerah. Aku punya keluarga baru yang dibangun di atas fondasi saling menghormati, bukan saling merendahkan. Sementara lelaki yang dulu sombong dengan gelar, kepala keluarga, kini hidup sederhana. Mungkin bahagia dengan caranya sendiri, tapi pasti dengan penyesalan yang tak akan pernah hilang. Ia kehilangan istri yang setia, anak yang lucu, dan kesempatan untuk tumbuh bersama keluarga. Ia mendapatkan karmanya, kesadaran yang datang terlambat. Tapi aku tak lagi peduli. Dendam hanya akan membebani hati yang sudah damai. Biarkan masa lalu berlalu, biarkan karma bekerja dengan adilnya. Aku sudah menemukan kebahagiaanku.